Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Fardani, NIM 39. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Brina mengenai supervised learning. Saya menggunakan dua judul jurnal. Yang pertama berjudul Analisis Sentimen pada Twitter mengenai pasca bencana menggunakan metode Naive-Bayes dengan fitur Ngram. Kemudian yang kedua berjudul Analisa Perakiraan Cuaca dengan Parameter Suhu, Kelembapan, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin menggunakan regresi linear berganda. Langsung saja, yang pertama analisis sentimen pada Twitter mengenai pasca bencana menggunakan metode Naive-Bayes dengan fitur N. Di sini metode pengolahan data dapat dilihat seperti gambar di samping. Di sini dijelaskan metode pengolahan data mulai dari proses crawling menggunakan Twitter API. Setelah itu masuk ke tahap preprocessing. Lalu data hasil preprocessing tersebut masuk tahap klasifikasi positif atau negatif dengan fitur Unigram dan Bigram menggunakan algoritma Naive-Bayes, kemudian disimpan ke dalam database. Lalu dikategorikan untuk menentukan objek yang telah diklasifikasi dengan menggunakan beberapa kategori dan keyword. Berikut tabel kategori dan keyword yang sudah dipilih. Kategorinya ada 5. Yang pertama tempat tinggal, medis, makanan, air, dan listrik. Keywordnya sebagai berikut. Kemudian metode penelitiannya ada 4 tahap, yaitu scaffolding, cleaning, tokenizing, kemudian yang terakhir filtering. Langsung saja pengujian sistem. Yang pertama pengujian akurasi algoritma. Pengujian dilakukan dengan memilih data training dan data testing secara acak dari 300 data yang akan digunakan. Komposisi pembagian data training dan data testing dapat dilihat pada tabel di atas. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan memilih secara acak data training dan testing dari 300 data tersebut. Jadi setelah dibagi secara acak, lalu dilakukan pengujian secara masing-masing, yaitu 60 dengan 40, 70 dengan 30, 80 dengan 20, 90 dengan 10. Langsung saja. Yang pertama, pengujian data training 60% dan data testing 40%. Dalam pengujian pada tabel di sebelah kanan, didapatkan bahwa nilai akurasi dari Unigram sebesar 76,67% dan Bigram sebesar 64,17%. Nilai precision positif memiliki nilai 78,65% untuk Unigram dan 82,19% untuk Bigram. Precision negatif memiliki nilai 70,97% untuk Unigram dan 62,96% untuk Bigram. Sedangkan recall positif nilainya 88,61% untuk Unigram, lalu 75,95% untuk Bigram. Untuk recall yang negatif 53,66% Unigram, 41,46% Bigram. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk pengujian dengan data training 60% dan testing 40% nilai akurasi, precision negatif, recall positif, dan recall negatif
pada unigram lebih baik daripada bigram. Sedangkan untuk precision positif bigram lebih baik daripada unigram. Kemudian pengujian data training 70% dan data testing 30%. Dari data yang ada di tabel, nilai akurasi precision positif, precision negatif, recall positif, dan recall negatif didapatkan bahwa keseluruhan nilai untuk unigram cenderung lebih tinggi daripada bigram. Selanjutnya pengujian data training 80% dan data testing 20%. Dari pengujian pada tabel di atas dilakukan dengan menggunakan perbandingan data training sebesar 80% dan 20%. Nilai akurasi precision positif, precision negatif, recall positif, dan recall negatif mengalami peningkatan dari sebelumnya dan didapatkan bahwa unigram nilainya lebih tinggi daripada bigram. Lalu yang terakhir pengujian data training 90% dan data testing 10%. Pengujian keempat pada tabel di atas dilakukan dengan menggunakan perbandingan data training sebesar 90% dan 10%. Nilai akurasi precision positif, precision negatif, recall positif, dan recall negatif juga meningkat dari pengujian sebelumnya dan unigram tetap mendapatkan nilai lebih tinggi daripada bigram meskipun sama-sama mengalami peningkatan. Selanjutnya dari hasil keempat pengujian tadi, nilai akurasi algoritma Naive-Bayes classifier untuk unigram secara berturut-turut didapatkan sebesar 76,67%, 84,44%, 90,00%, dan 93,33%. Nilai akurasi terendah adalah 76,67% dan tertinggi adalah 93,33%. Nilai akurasi untuk bigram secara berturut-turut didapatkan hasil sebesar 64,17%, 68,89%, 75%, 86,67%. Nilai akurasi terendah adalah 64,17% dan tertinggi adalah 86,67%. Bisa dilihat pada gambar di atas perbandingannya. Setelah hasil, ada pengujian akurasi kategori. Pengujian akurasi kategori ini bertujuan untuk menguji akurasi keberhasilan suatu tweet masuk dalam kategori yang sesuai berdasarkan keyword yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel 10% dari dataset, yaitu sebanyak 30 tweet yang telah terklasifikasi. Dari 5 kategori tersebut semuanya memiliki akurasi yang tinggi, sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan keyword yang digunakan semuanya dapat terdeteksi pada suatu tweet dan dapat terkategori sesuai dengan yang diinginkan seperti yang terlihat pada gambar di atas. Dan gambar di atas dapat diketahui jika bantuan makanan sudah sangat terpenuhi dan untuk bantuan tempat tinggal posisinya sejajar antara terpenuhi dan kurang. Akan tetapi dari kelima kategori tersebut, kategori yang paling dibutuhkan adalah tempat tinggal.
Kesimpulannya, algoritma Naive Bayes Classifier dapat digunakan untuk mengklasifikasi tweet ke dalam posisi positif atau negatif, terutama tweet mengenai pasca bencana. Kedua, pengujian akurasi algoritma yang dilakukan dengan pemberian label manual dari 15 responden didapatkan hasil dari unigram dan bigram, memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari 4 pengujian tersebut didapatkan hasil akurasi tertinggi pada unigram, yaitu sebesar 93,33% dan bigram sebesar 86,67%. Nilai akurasi unigram cenderung lebih tinggi daripada bigram. Hal tersebut dikarenakan kata tunggal dalam bentuk unigram ternyata lebih banyak dipakai pada suatu kalimat dan umum penggunaannya. Untuk bigram terdapat kata-kata khusus yang memang jarang digunakan pada suatu kalimat atau tweet. Jumlah data training yang digunakan juga berpengaruh dengan peningkatan akurasi terhadap hasil klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Kesimpulan yang ketiga, pada pengujian akurasi kategori didapatkan hasil akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan keyword yang digunakan semuanya dapat terdeteksi pada suatu tweet dan dapat terkategori sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kita membahas jurnal yang kedua, yaitu analisa perakiraan cuaca dengan parameter suhu kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin menggunakan regresi linear berganda. Kerangka berpikir. Berikut kerangka berpikir yang tertera pada jurnal. Kemudian data penelitian. Di sini dataset cuaca yang digunakan bertipe data kuantitatif dari BMKG sebanyak 1096 data yang dimulai dari awal Januari 2015 hingga akhir Desember 2017. Data tersebut memiliki variabel tanggal, suhu rata-rata, curah hujan, tekanan udara rata-rata, kelembapan rata-rata, kecepatan angin rata-rata, dan perakiraan pada hari tersebut. Detail dataset yang digunakan dijelaskan dalam tabel di atas. Hasil pembahasan. Ada 5 poin pembahasan yang akan dilakukan, yaitu uji asumsi klasik, uji koefisiensi regresi linear berganda, koefisiensi determinasi, analisis regresi linear berganda, kemudian ukuran error. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikulineritas. Berdasarkan tabel di atas, model regresi yang dibangun cukup baik dalam uji multikulineritas. Ditunjukkan pada setiap variabel bebas memiliki nilai toleransi di atas 10%. Nilai VIF yang didapat memperlihatkan bahwa tiap variabel kurang dari 10. Dengan demikian dapat diambil asumsi dalam model regresi yang terbentuk tidak muncul multikulineritas pada masing-masing variabel bebas. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Pada gambar di atas, scatterplot dependent variabel mempunyai sebaran yang terpusat. Tidak tampak sebaran di sekitar nilai Y sama dengan 0. Hasil dari grafik scatterplot tersebut nampak model regresinya bebas dari gangguan heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik yang ketiga, uji normalitas.
Dari kurva di atas nampak pola grafik normal. Sebaran titik dari hasil uji di samping nampak mengikuti di area garis diagonal. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan pada regresi modelnya memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan. Yang kedua, uji koefisien regresi linear berganda. Uji koefisien regresi linear berganda yang pertama yaitu uji T. Gambar di atas ini merupakan histogram hasil uji T yang menunjukkan bahwa variabel kecepatan angin X4 masuk dalam area hipotesis yang ditolak, sedangkan untuk 3 variabel lainnya masuk area hipotesis yang diterima. Uji koefisien regresi linear berganda yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Gambar di atas menunjukkan nilai F hitung sama dengan 93,411, sementara angka signifikan atau p-value sama dengan 0,000. Derajat signifikasi mencapai 95% atau alfa sama dengan 0,05. Angka signifikansi p-value sebesar 0,000 lebih besar dari kurang dari 0,05. Merujuk pada perbandingan, maka H0 ditolak. Dengan demikian berarti variabel-variabel yang digunakan bersama berpengaruh secara signifikan atas variabel curah hujan. Yang ketiga, koefisiensi determinasi. Dapat dilihat di gambar, hasil adjusted R2 sama dengan 0,255. Disimpulkan, pada keempat variabel independen dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dependennya, yakni curah hujan dengan persentase 25,5%. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Dari gambar tersebut, didapatkan persamaan satu regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan 0,147 X1 plus 0,078 X2 minus 0,356 X3 plus 0,019 X4. Penjelasan dari persamaan yang pertama tadi yaitu variabel suhu udara atau X1 sama dengan 0,147 memiliki nilai yang positif menunjukkan semakin tinggi suhu udara berbanding lurus terhadap curah hujan. Kedua, tekanan udara atau X2 0,078 juga positif, berarti semakin tinggi tekanan udara yang ada berdampak pada pengaruh curah hujan yang juga makin tinggi. Ketiga, kelembapan udara X3 bernilai positif, disimpulkan semakin tinggi kelembapan udara yang ada di BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang, maka tidak berarti semakin tinggi pula pengaruh curah hujan. Yang keempat, nilai 0,019 pada variabel kecepatan angin atau X4 adalah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kecepatan angin yang ada di BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang, maka akan semakin tinggi pula pengaruh curah hujan. Yang kelima, ukuran error atau RSME. Dari perhitungan RMSE, dapat dilihat pada gambar, didapat dari persamaan regresi Y, dari persamaan
yang sebelumnya dengan memasukkan X1 suhu, X2 tekanan, X3 kelembapan, X4 kecepatan angin ke dalam persamaan tersebut. Hasil dari persamaan 2 dari perhitungan standar error tergolong kecil, yaitu 0,010. Dikatakan kecil karena standar error yang didapat masih di kisaran 0,0 sampai 1,0. Kesimpulan, dari persamaan regresi linear berganda didapatkan analisis regresi linear berganda bahwa variabel suhu udara berpengaruh positif dan signifikan terhadap koefisien regresi sebesar 0,147 atau 14,7%. Variabel tekanan udara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap koefisien regresi sebesar 0,078 atau 7,8%. Untuk kelembapan udara berpengaruh negatif, namun masih signifikan terhadap koefisien regresi sebesar minus 0,356 atau minus 35,6%. Sedangkan variabel kecepatan angin meski positif namun tidak signifikan terhadap curah hujan. Dapat dilihat pada p-value yaitu 0,523 lebih besar dari 0,05. Uji hipotesis menggunakan uji F secara simultan dapat ditarik kesimpulan 4 variabel yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin terhadap variabel terikat curah hujan secara bersama-sama berpengaruh terhadap curah hujan. Berdasarkan F 93,411 di mana p-value sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Didapatkan nilai koefisien determinasi atau R2 yaitu 0,255. Dengan demikian, 25,5% perubahan variabel curah hujan dapat dijelaskan keempat variabel independen secara bersama-sama, sedangkan 74,5% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai dua jurnal yang sudah saya angkat dalam pembahasan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.